Mau lihat pacar saya di mana nggak? Mana-mana. Ya, nggak. Bentar, ditunggu. Ethan tunggu ya. Sombong. Matiin langsung. Ini mah spesial mau di good night-nya sama Putri katanya. Bosan sama Hilda. Tahu kan kameranya segini ya. Tahunnya. Kosong aku mah tuh. Bekalnya apa, Tan? Bekal untuk adik kelas. Santai aja. Chill katanya. Masih kelas 11. Tunggu kuliah. SMA mah enjoy while it lasts. Kelas 12 kita juga gampang, Miss. Kebanyakan study period. Bye-bye. Bye-bye, Ethan. Sukses. Pertanyaan pertama. SD, SMP, atau SMA? SMA. Oke. Pacar atau sahabat? Pacar. Pernah nggak benci sama guru? Pernah banget. Pernah banget. Terakhir, nikah muda atau karir? Karir sih. Oke sih. SD, SMP, atau SMA? Kamu jawabnya SMA. Ada apakah di SMA dibanding SD dan SMP ya? Lebih asik aja SMA, soalnya kayak udah pada dewasa. Terus SMP tuh masih yang dari bocah, lumayan jadi remaja, jadi banyak banget drama-drama gak jelas. Loh, bukannya SMA juga banyak drama? Bener juga. Sekarang gini pertanyaannya, lebih banyak drama mana? SMP atau SMA? SMP. Oh iya? SMP. Padahal kamu pernah bilang, wah Miss, angkatan ini penuh dengan drama. Iya, bahkan angkatannya udah dari SD. Oh. Jadi berlanjut. Berarti kan itu pemain-pemain drama profesional sebenarnya ya? Iya. Karena jam tayangnya udah jauh. Drama paling berkesan waktu SMA. Berkesan. Saya tahu. Tahu lah. Yang tahu Drama, ceritanya kan. Bukan. Saya tahu. Drama BI. Bukan. Nggak ada. Drama BI apa ya? Pura-pura baik di kelas. Semua anak pura-pura baik katanya. Emang Ya? Di SMA, aduh, banyak banget sih Dramanya. Kayaknya banyak banget yang menarik. Tapi paling menarik tuh ada drama. Bukan saya sendiri, drama teman yang lain. Pip. Ya, Pip dan Pip. Terus kayak lagi ceritanya kita lagi mau mendamaikan. Terus pakai ruang salah satu guru di lantai 3 paling ujung. Ruang saya. Gurunya udah datang nih. Gurunya datang depan pintu. Maaf Miss, lagi ada drama. Nanti dulu masuknya. Ruangan-ruangan siapa yang ngunciin orang keluar. Waktu itu gurunya tetap ada di dalam ruangan. Gurunya dengerin. Enggak, waktu itu saya drama Hil. Saya duduk seolah-olah saya tidak mendengarkan. Padahal masuk semua. Masuk. Dan sekarang lupa, tapi waktu hari H kayaknya saya tahu, oh masalah dia dan dia adalah ini. Disimak satu-satu. Tapi karena durasinya lama, jadi saya sadar diri, lebih baik saya keluar. Takutnya kan ada sesuatu yang belum bisa diungkapkan, mau menggebu-gebu tapi malu mungkinnya ada guru. Jadi ya udahlah, lebih baik saya tinggalkan supaya mereka bisa keluar semua ekspresinya. Kalau nggak salah yang punya ruangannya tuh akhirnya diam di depan ruangannya ya. Karena sebenarnya kayak mungkin orang-orang luar nggak tahu ya. Ya mereka ngelihatnya angkatan, wah salah satu angkatan paling baik ya nggak? Benar. Semua guru juga mengiyakan paling baik. Dari luarnya kita bersatu, dari dalamnya kita banyak kubu. Iya betul. Nah itu kenapa sih bisa banyak kubu gitu ya? Karena mungkin emang misalnya dari satu kelompok gede nih kebagi 2, yang udah otomatis kita sendiri tahu lah yang kebagi 2 gimana. Cuman di dalamnya tuh ada yang kayak, aduh udah pernah selek sama si ini, udahlah nggak usah temenan lagi. Jadi kayak ada kelompok-kelompok kecil lagi di setiap geng.
Kenapa Jadi sih ya banyak drama selek di antara banyak. kalian? Kayaknya faktor utama kebetulan kalau misalnya selek yang dialami pribadi, kalau misalnya udah ada satu pasangan, di mana ada pasangan, di situ ada permasalahan. Kenapa pasangan jadi masalah? Padahal kan kalau ada pasangan, yang lain kan biasa-biasa, mungkin mendukung, mungkin jadi teman curhat. Kenapa jadi ada masalah? Kalau ada yang jadian ya di situ. Nah, karena terlalu mendukung itu, jadi kadang siapa yang punya masalah sama siapa, pendukungnya ikutan. Kamu biasanya ada di kubu yang mana? Di antara dua kubu besar? Di kubu satu. Masalahnya, nanti kalau audiens dengar, emang kubu satu ada apa? Kubu dua ada apa? Nah, coba, kubu satu tuh tipe anaknya begini, kubu dua tipe anaknya gini. Jadi saya masuk ke kubu yang ini. Kalau kubu satu itu tipe anak yang banyak teman. Terus yang emang lebih aktif aja, lebih kelihatan sama orang-orang. Kalau kubu dua tuh yang lebih low key. Ya, begitulah bisa dibilang. Dan yang pasti itu kamu sama si Vanessa. Iya, benar. Memang kita sefrekuensi lah. Banget. Kalian tuh sefrekuensi. Bisa di lorong kalian ketawa ngakak hanya berdua. Padahal kata orang nggak lucu. Tapi kata kalian berdua itu lucu, ngakak paling ngakak sedunia. Cuma ketawa aja sepanjang lorong. Sampai masuk kelas, ketemu lagi ketawa lagi. Padahal yang lain biasa-biasa aja. Yang lain gak ada yang ketawa. Yang lain ngeliatnya ini anak kenapa? Iya tuh, kalian tuh sefrekuensi. Yang lain tuh di luar jaringan semua. Pertanyaan yang kedua, pacar atau sahabat? Jawabannya adalah pacar. Kenapa tingkatannya lebih tinggi dibanding sahabat? Tapi ini emang aneh ya, biasanya orang milihnya sahabat ya. Biasanya, apalagi perempuan. Biasanya orang milih sahabat. Karena ya itulah, kan sudah tahu sendiri kalau misalnya Hilda tuh permasalahan dengan sahabat lumayan agak berat ya. Agak jadi drama. Kayak sebenarnya sekarang pacar, sahabat, teman semua all in one. Oh iya benar ya, dia jadi semua ya. Iya. Berarti kalau kamu putus dari pacar, berarti kamu kehilangan banyak juga. Iya. Kehilangan pacar, kehilangan sahabat, kehilangan teman, kehilangan saudara atau keluarga juga mungkin ya. Iya. Karena kan kalau misalnya mau dilihat lagi gitu ya dari sebelum menjadi pacar. Jadi mungkin ini pada nggak tahu, cuman emang sebelumnya itu kita bersahabat. Oh iya benar. Jadi kayak tempat curhat ceritanya. Lama-lama nyaman. Lama-lama kecantol juga ya. Tapi kan nyamannya juga udah kelas berapa kan? Merasa nyamannya. Sebelumnya kan nyaman sama yang lain. Nyaman sama yang sebelah. Siapa? Oke, sip. Yang ketiga, pernah tidak benci sama guru? Pernah. Ada satu guru yang emang cuman bertahan selama 1 tahun ya, kalau nggak salah. Ada. Gurunya dari luar gitu. Lupa deh kelas berapa, kalau nggak salah SMA. Itu emang bermasalah nggak cuman sama murid, tapi sama guru lain. Terus? Nyebelinnya tuh jadi kayak misalnya kita ngerjain kuis nih atau tes, terus udah dikumpulin ke dia, udah dikumpulin ke gurunya udah megang 1 gepok. Ibarat kata 1 hilang nih, pas dibalikin, loh kok yang saya nggak ada, ditanya dong yang punya saya mana ya, kok nggak ada. Harusnya bahasa Inggris, ini Indonesianya. Enggak kok, nggak nerima. Kalau misalnya nggak ada, ya udah kamu ulang lagi aja kuisnya. Kuis disuruh ngulang, hampir 1 angkatan merah semua lah. Tanggung jawabnya, padahal itu kan tugas yang udah dibuat sama murid kan. Iya. Biasanya karena apa sih kamu benci sama guru? Biasanya kalau misalnya gurunya ngotot. Atau enggak, sebenarnya ada satu cerita nih. Itu emang kerjaannya suka manggilin murid. Semua guru terus misalnya ya kan buat jawab di kelas gitu. Pokoknya kalau misalnya dipanggil tuh kayak urusan kecil jadinya panjang banget. Gitu. Terus pernah sekali Hilda tuh dipanggil
disuruh ke ruangannya, terus ditanya, ya ada apa ya? Kamu main HP ya? Katanya. Terus kan biasa ya SMA kagak boleh main HP di kelas gitu kan. Main HP ya, diambil lah, ini ada satu handphone yang emang diambil. Ditulis namanya Hilda, datang-datang. Lah, handphone siapa? jadi selama dimarahin, habis itu akhirnya kayak maaf tapi itu bukan handphone saya. Gitu. Serius pernah kayak gitu ya? Pernah sampai kayak apa sih kamu? Handphone saya di sini gitu. Kenapa saya dipanggil? Berapa lama itu kamu diceramahin? 10 menit ada deh. Cuman permasalahan handphone yang diambil. Malu dong waktu itu ya. Gurunya juga malu ya. Malu. Habis itu langsung baik kebetulan gurunya. Maaf Hilda, aduh maaf ya saya salah orang. Jadi silakan masuk ke kelas. Ini handphone siapa ya jadinya? Gitu. Terus itu handphone siapa? Angkatan kamu? Angkatan juga. Jadinya dipanggil lah orangnya. Iya. Jadi si guru yang menyerahkan handphone ini nggak tahu kenapa ceritanya, dia tuh nggak tahu nama muridnya. Jadi dia asal nulis nih, kayaknya namanya si ini Hilda deh. Iya gitu. iya. Kan kamu tahu kan siapa muridnya? Yang sebenarnya handphone siapa? Mirip emang sama kamu? Enggak. Teman saya, katakan saja dia berinisial C. Sekarang di Taiwan. Kayaknya itu sebenarnya trik semua siswa ya. Main kan kebetulan mejanya ada kolongnya. Iya. Kalian tuh main kan? Main di situ kan sebenarnya. Main. Kalau gurunya lengah sedikit aja, kalian bisa balas chat kan? Oke, gitu kan? Iya dong. Nge-scroll Instagram. Balas itu DM. Sebenarnya bisa dilakukan di iPad juga ya. Instagram? Bukannya di blog? Bisa. Pakai web. Oh, pakai web. Bukannya di semuanya di blog yang media-media sosial. Nggak bisa kalau pakai web. IT ini harus saya kasih tahu ini. Tapi sekarang nggak bisa. Untung kan kita udah lulus. Kalian udah lulus, tapi kecenderungan anak SMA kelas 10 sampai kelas 11 sampai kelas 12 pasti kayak gitulah di kelas. iPad-nya mereka pasti tahu lah kalau di web bisa buka Instagram, mereka bisa buka, bisa DM orang, bisa DM ya? Bisa. Nah, jadi mereka pegang iPad, gurunya lagi menjelaskan kayak lagi scroll gitu, lihat buku ya, pas guru jalan ke belakang tab-nya diganti. Atau enggak kita biasanya ngobrol via Gdocs. Jadi Gdocs-nya misalnya tugas BI nih ya. Atasnya tugas BI, bawahnya sesi chatting. Jangan lupa dihapus. Gurunya lewat scroll ke atas. Kadang suka ada yang nggak kehapus. Iya, ada kayaknya di salah satu guru teman saya lagi tes ada chatnya, woi nomor segini, dikumpulin catatan itu, kelihatan dong. Terus kan historinya kelihatan siapa yang nulis. Iya. Ya udah 0. Nomor 4 tadi, nikah muda atau karir? Zaman sekarang walaupun sebagai wanita jangan cepet-cepet nikah gitu. Kalau misalnya nikah ujung-ujungnya mau jadi apa? Mau diem di rumah ngasuh anak. Umur, kalau kita bicara sama umur, kira-kira standar umur yang pas lah untuk menikah. Standar umur. Dulu sih sempat mikir kayak 25 sampai ya 27 tuh udah maksimal banget. Menikah 22 berarti lulus kuliah ya? Iya. Dari 22 ke 25 atau 22 ke 27 mau ngapain? Mau, kalau misalnya masih sesuai planning awal, yang pasti ngambil S2. Serius? Iya. S2 soalnya kebetulan psikologi kan kalau misalnya S1 tuh mentok-mentok paling kayak HRD, guru BK gitu kan. Jadi kalau misalnya mau specialize lagi ya harus S2. Iya. Mau ngambil psikolog anak. Oh, kamu tertariknya sama dunia anak ya? Ditanya dong kenapa? Kenapa kamu ngambil spesialis anak?
Satu, sebenarnya kayak ini mah klise aja karena Hilda suka anak. Sebenarnya mah di balik itu, kalau misalnya ngelihat ke depan, potensi income. Dasar. Potensi income ya untuk jadi psikolog anak nih. Misalnya kita kan harga lumayan tinggi, nggak apa-apa orang tua tuh buat anak nggak apa-apa, mami kasih gitu kan. Iya. Bener? Jadi jauh ke depan ya. Jauh. Dari sesuatu yang disukai, kalau bisa menghasilkan sesuatu yang besar, ya puji Tuhan ya. Jadi kejar aja. Iya. Kejar aja jalurnya kayak gitu. Terus kayaknya jurusan psikologi memang kamu suka. Dari bahan karya ilmiah kamu juga arahnya kan psikologi ya. Dari dulu jurusan psikologi, sekarang kuliah ngambil jurusan psikologi. Keinginan S2 besar, lanjutin S2. Terus suka anak-anak, bakal ngambil spesialis anak. Terus income. Wah, berarti kayaknya lurus ya arahnya kalau kamu menekuni jalurnya. Semoga sukses nanti jadi seorang psikolog anak yang udah profesional. Jadi kita kalau mau planning itu jangan planning 1 langkah di depan, planning 10 langkah dulu baru lihat sampai langkah 1-nya harus ngapain gitu. Terima kasih Hilda untuk ngobrol-ngobrolnya. Sampai berjumpa lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye.